Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyambung kepada video sebelumnya tentang sekitaran proklamasi detik-detik sebelum Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan RI, yang di situ ada cerita-cerita bohong dari Bani Alawi dan sudah kita jelaskan. Cerita lainnya yang tidak benar seputar kemerdekaan RI berikutnya adalah tentang rumah Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu, tempat Bung Karno dan tokoh-tokoh lain memproklamirkan kemerdekaan RI. Jadi yang sering kita lihat di foto itu, latar belakang rumah itu, menurut cerita beberapa Bani Alawi, rumah itu adalah hadiah dari saudagar Yaman, Hadramaut, kepada Bung Karno. Saudagar tersebut adalah Faraj bin Said Awad Martak. Jadi Faraj Martak ini orang Yaman, Hadramaut, yang berbisnis di Indonesia dan jatuh cinta dengan Indonesia, katanya begitu. Ini versi dari Ba'alawi, dan kita kemukakan versi dari buku sejarahnya. Nanti silakan mana yang paling terpercaya. Kisah hibah rumah Pegangsaan Timur atau rumah proklamasi oleh saudagar Yaman ini sering diceritakan oleh beberapa Habib dalam ceramahnya untuk menegaskan peran Habib dalam kemerdekaan RI. Nah, bagaimana sebenarnya faktanya atau kenyataan yang terjadi di lapangan ini sudah dibantah oleh ahli sejarah atau sejarawan Bapak Muhammad A.R. yang beliau mengatakan bahwa rumah itu bukanlah hadiah dari saudagar Yaman, dari Hadramaut kepada Bung Karno. Beliau mengemukakan fakta lain berdasarkan buku atau kajian buku sejarah yang ditulis oleh Khairul Basri berjudul Apa Yang Saya Ingat. Jadi dalam buku itu diceritakan bahwa rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu adalah fasilitas dari Jepang yang khusus diberikan kepada tokoh-tokoh republik yang ingin diajak kerjasamanya membantu Jepang. Jadi Jepang ini mencari rumah lah begitu untuk Bung Karno, karena dianggap sebagai orang penting mempropaganda dukungan terhadap Jepang. Maka pemerintah Jepang, Shimizu namanya, memberikan sebuah rumah dan tolong dicarikan kepada Bapak Khairul Basri ini. Dan Pak Khairul Basri ini bercerita kepada Bung Karno bahwa disuruh mencarikan rumah untuk Bapak. Kata Bung Karno, carikan rumah yang latarnya luas, halamannya luas, biar saya bisa bercerita, bisa mengobrol, bisa berbincang-bincang dengan rakyat. Maka Pak Khairul Basri ini tercengang. Beliau kagum dengan Bung Karno yang masalah rumah pun memikirkan rakyat. Maka kemudian setelah dicari didapatkanlah sebuah rumah yang ditempati oleh menir. Jadi ketika masa pemerintahan Belanda, Belanda ini masih enak-enakan tinggal di rumah gedong. Pada awalnya menir ini menolak. Tapi karena sudah dipaksa oleh Jepang, maka diberikanlah rumah itu. Di dalam buku Khairul Basri, Apa Yang Saya Ingat, itu tidak dituliskan siapa pemilik rumahnya. Yang jelas itu sudah diberikan oleh Jepang kepada Bung Karno dan sah ditempati. Tetapi dalam buku 25 tahun sebagai wartawan karya Kwi Kek Beng dari majalah Sinpo dikatakan bahwa pemilik rumah awal itu adalah Belanda bernama Pierre Feit, Mr. Pierre Feit. Jadi awalnya menolak, tetapi karena dipaksa oleh Jepang,
Ya, dikasihkan. Pemilik sebelum PR Fate itu bernama Profesor Baron van Asbeck, Belanda lagi. Jadi karena pemerintahan Belanda lama di Indonesia sebelum kedatangan Jepang, maka rumah itu ditempati oleh Belanda. Baru kemudian diberikan kepada Soekarno. Itu tentang rumah ya. Jadi tidak benar rumah itu hadiah dari saudagar Yaman. Kemudian yang kedua, diisukan atau digembar-gemborkan ada nama keturunan Yaman Abdurrahman Baswedan yang merupakan ayah dari Anies Baswedan dalam PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah dicek ternyata nama beliau tidak ada. Jadi perwakilan etnis Arab itu tidak ada dalam PPKI. Justru yang ada Cina. Jadi ada satu orang. Tetapi nama beliau memang ada di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sebuah kepanitiaan besar sebelum PPKI, di mana banyak anggotanya sekitar 60, ada 4 orang perwakilan etnis Cina, Tionghoa, dan 1 orang Arab. Tetapi kemudian setelah menjadi PPKI diciutkan nama AR Baswedan ini tidak ada. Bahkan perwakilan etnis Arab dalam PPKI itu tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah tentang bendera merah putih. Jadi bendera merah putih ini dikabarkan katanya adalah usulan atau nasihat dari Habib Salim Idris kepada Bung Karno, karena Habib ini bermimpi bertemu Rasulullah dan mengatakan bendera Indonesia warnanya harus merah putih. Nah, ini mimpi ini juga tidak bisa dijadikan hujah. Yang benar adalah sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pun merah putih itu sudah ada, sudah dibuat untuk Indonesia. Kemudian pada 1944 September merah putih ini juga kemudian dijahit, ditetapkan sebagai bendera Indonesia untuk kedepannya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan keterangan bahwa ada hal-hal benar di seputar kemerdekaan Indonesia itu, ada hal-hal tidak benar. Yang tidak benar ini kita luruskan lewat fakta, data, pustaka, lewat kajian buku-buku sejarah. Jadi tidak asal bicara. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai mana yang sesuai fakta benar, mana yang karangan saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.